Shalom saudara, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua terus dikuatkan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Terlepas dari apapun yang kita alami saat ini, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara hidup kita. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah pertanyaan yang penting, yaitu, apa motivasi saudara dalam doa kepada Tuhan? Doa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan, menyampaikan keinginan dan permohonan hati kita. Namun, apakah pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa motivasi kita dalam berdoa mungkin mempengaruhi apakah doa kita dijawab atau tidak? Mengapa doa kita kadang tidak dijawab? Apakah itu karena kita salah berdoa? Tema renungan hari ini akan mengajak kita untuk menggali lebih dalam tentang motivasi kita dalam berdoa dan bagaimana kita dapat memperbaikinya. Mari kita merenungkan bersama-sama, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa agar Tuhan membimbing kita dalam memahami firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami, memberi kekuatan dan kasih yang tak terhingga. Terima kasih karena kami bisa datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh harapan. Kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk memahami apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami melalui firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat melihat motivasi kami dalam berdoa dengan jelas, agar doa-doa kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi sarana bagi kami untuk semakin dekat dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di Injil Yakobus 4 ayat 3 yang berkata demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak hanya soal kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga tentang motivasi hati kita. Apa yang menjadi alasan kita berdoa? Apa yang menjadi tujuan kita dalam setiap permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan? Apakah kita berdoa untuk mencari kehendak Tuhan atau hanya untuk kepentingan pribadi kita? Saudara, kita semua pasti pernah berdoa dengan hati penuh harapan. Mungkin kita berdoa untuk pekerjaan, pasangan hidup, kesehatan, atau masalah-masalah lainnya. Tetapi pernahkah kita berpikir, apakah doa kita benar-benar dipenuhi dengan motivasi yang benar? Doa bukan hanya sekedar menyampaikan permintaan kepada Tuhan, tetapi juga merupakan suatu bentuk hubungan yang mendalam dengannya. Ketika kita berdoa, kita seharusnya tidak hanya mencari apa yang kita inginkan, tetapi juga mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 3, kita membaca bahwa ada orang-orang yang berdoa, namun mereka tidak menerima apa-apa karena motivasi doa mereka salah. Mereka berdoa dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa Tuhan tidak akan menjawab doa yang hanya berfokus pada keinginan egois kita. Tuhan ingin agar doa kita dipenuhi dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk memuliakan nama-Nya dan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pernahkah saudara merasa doa-doa yang kita panjatkan seolah-olah tidak dijawab? Mungkin kita berdoa dengan penuh pengharapan, tetapi jawabannya tidak seperti yang kita harapkan. Salah satu alasan doa kita tidak dijawab adalah karena motivasi kita dalam berdoa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mungkin berdoa dengan tujuan memuaskan keinginan kita sendiri, tanpa mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan untuk hidup kita. Mari kita merenungkan hal ini, saudara. Apakah kita sudah berdoa dengan hati yang tulus dan niat yang benar, ataukah kita hanya berdoa untuk kepentingan pribadi kita saja? Saudara, bagaimana kita bisa memastikan bahwa motivasi kita dalam berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita lihat ilustrasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang ibu yang berdoa agar anaknya diterima di universitas yang dia inginkan. Doa ini tentu baik, namun kita perlu bertanya pada diri kita, apakah motivasi kita benar-benar untuk kebaikan anak tersebut?
ataukah hanya untuk membanggakan diri kita sendiri? Apakah kita berdoa agar anak kita diterima di universitas tersebut, supaya dia bisa belajar dan memuliakan Tuhan melalui pendidikan yang diperolehnya? Ataukah kita hanya ingin anak kita sukses demi kepentingan pribadi dan pengakuan duniawi? Inilah yang menjadi inti dari renungan hari ini. Doa kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Mari kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita doakan haruslah memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ingatlah bahwa Tuhan akan selalu melihat isi hati kita dalam doa. Untuk itu saya ingin memberikan beberapa cara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ayat yang telah kita baca tadi. Pertama, berdoalah dengan hati yang tulus. Doa yang tulus adalah doa yang datang dari hati yang rendah hati dan penuh kerendahan. Jangan berdoa hanya untuk meminta sesuatu yang memuaskan keinginan pribadi kita, tetapi berdoalah agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, periksa motivasi doa kita. Sebelum kita berdoa, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang saya doakan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini akan membantu kita menjaga hati kita agar tidak terjebak dalam doa-doa yang hanya berfokus pada kepentingan pribadi. Ketiga, berdoa untuk orang lain. Selain berdoa untuk diri sendiri, mari kita juga berdoa untuk orang lain. Tuhan sangat berkenan dengan doa yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Doa yang tulus untuk keluarga, teman, bahkan untuk orang yang kita anggap musuh, akan membawa berkat dalam hidup kita dan hidup mereka. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pentingnya motivasi dalam berdoa. Kami memohon agar Engkau menolong kami untuk memeriksa setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Biarlah setiap doa kami tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memuliakan nama-Mu dan menjalankan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami memohon bimbingan-Mu agar kami selalu berdoa dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang selalu mengaruniakan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, mari kita ingat kembali poin-poin penting yang telah kita pelajari. Doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan motivasi kita dalam berdoa sangat mempengaruhi apakah doa kita dijawab atau tidak. Mari kita berdoa dengan hati yang tulus, dengan niat untuk memuliakan Tuhan dan menjalankan kehendak-Nya dalam hidup kita. Jika renungan hari ini memberkati Anda, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan lainnya. Mari kita saling berbagi, sehingga semakin banyak orang yang bisa memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.